Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Teman-teman semuanya, kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan banyak nikmat yang nggak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Baik, teman-teman semuanya, kita awali kuliah hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada kuliah hari ini, kita akan membahas mengenai hukum termodinamika pertama yang sebelumnya sempat udah kita singgung gitu ya. Namun dari awal supaya lebih enak, kita mulai pelajari dari awal terlebih dahulu, begitu ya. Baik. Hukum pertama termodinamika atau hukum termodinamika pertama itu menyatakan bahwa apabila terdapat panas ditambahkan ke dalam sistem, maka akan berubah menjadi sejumlah yang sama bentuk energi yang lain. Berarti di sini ada kaitannya dengan transformasi energi, begitu ya. Jadi kalau ada panas atau kalor ditambahkan ke dalam satu sistem gitu ya, maka nanti akan ada kaitannya dengan perubahan gitu menjadi bentuk energi yang lain. Jadi kalau misalkan kita punya sistem terus kemudian ada kalornya maka nanti akan ada sesuatu yang berubah gitu menjadi energi yang lain gitu ya. Nah, di sini pada hukum pertama termodinamika ini maka akan kita kenal istilah kalor yang disimbolkan dengan Q atau panas begitu ya, kemudian kerja atau W, kemudian sistem dan lingkungan yang sudah kita pelajari di awal pertama dulu begitu. Nah, kaitan dengan hukum termodinamika pertama ini ada konsekuensinya begitu ya dari pernyataan yang sudah tadi disampaikan. Itu ada konsekuensinya. Yang pertama adalah bahwa energi total dari sistem ditambah lingkungan itu merupakan nilai yang tetap. Kemudian energi total dari sistem yang terisolasi itu dapat lestari atau kekal. Lah, nanti ada kaitannya dengan hukum kekekalan energi pada hukum pertama termodinamika ini. Nah, kemudian salah satu contoh sederhana berkaitan dengan perpindahan energi antara sistem dan lingkungan begitu ya, itu adalah proses pembuatan popcorn gitu. Nah, ini melibatkan kalor dan juga kerja. Jadi teman-teman nggak asing ya dengan popcorn gitu, jagung gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat sendiri di rumah juga gitu ya. Nah, biasanya ketika membuat popcorn ini, kalau beli lain lagi gitu. Tapi kalau misalkan bikin sendiri, teman-teman bisa bayangkan cara bikinnya gitu ya. Jadi jagung yang masih mentah itu ya dimasukkan dalam wadah tertutup yang sudah dikasih misalkan kayak margarin begitu ya, terus kemudian dipanaskan. Nah, ketika dikasih panas berarti kan ada kalori yang mengalir begitu ya. Nah, dipanasi dengan misalkan nyala api kompor gitu atau panas yang lain gitu ya. Nah, adanya tambahan kalor yang berasal dari nyala api ataupun panas yang lain itu ternyata membuat biji jagung gitu ya. Biji jagung itu nanti berubah gitu, peletok gitu ya. Nah, biji jagung itu atau biji popcorn di dalam panci itu kepanasan lalu meletup gitu dan juga mengembang gitu ya. Ketika meletup gitu biasanya kan biji popcorn itu kan kayak kedengaran suara peletok lah, berarti kan kayak biji popcornnya itu kayak berjingkrak gitu istilahnya di dalam panci. Kemudian akhirnya kalau misalkan penuh gitu ya, seketika kayak bisa jadi seakan-akan mendorong tutupnya panci gitu ya. Nah, ternyata kalau misalkan popcornnya tuh banyak sekali begitu ya, terus kemudian banyak popcorn yang akhirnya berjingkrak tadi, maka kalau saking kuatnya tutup pancinya tadi bisa lepas begitu ya. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa menganggap bahwa popcorn itu sebagai sistemnya gitu. Panci
itu sebagai pembatasnya dengan udara luar gitu ya, nyala api sebagai lingkungan. Maka karena ada perbedaan suhu, kalor bisa mengalir. Jadi ini ada kaitannya kenapa kok suhu yang membahas suhu itu menjadi hukum K0 termodinamika gitu ya. Itu kan adalah suatu hal yang dasar gitu ya. Karena ada perbedaan suhu, maka kalor dapat mengalir dari lingkungan yang lebih panas menjadi ke sistem yang lebih dingin begitu ya. Jadi nyala apinya lebih panas ke sistem yang lebih dingin di popcornnya tadi. Nah, kemudian adanya tambahan kalor itu menyebabkan biji popcorn bisa meletup, kemudian bisa mendorong panci. Nah, pada proses ini keadaan popcorn jadinya berubah gitu, sehingga akhirnya bisa menjadi salah satu contoh perubahan keadaan sistem akibat adanya perpindahan energi antara sistem dan juga lingkungan begitu. Nah, sebenarnya masih ada contoh banyak yang lain begitu ya. Nanti teman-teman bisa explore. Itu bayangan tentang hukum pertama termodinamika. Kemudian kita akan membahas kaitan dengan sejarah hukum pertama termodinamika ini dengan percobaan Joule. Adanya percobaan yang sudah dilakukan oleh Joule ini meninggalkan anggapan bahwa panas itu sebagai suatu cairan yang tidak terlihat gitu. Jadi awalnya dulu dikatakan bahwa panas itu dianggap sebagai fluida atau cairan yang tidak terlihat dan disebut sebagai kalorik. Nah, cairan tadi dapat mengalir dari objek yang lebih panas ke objek yang lebih dingin. Kemudian Joule ini pada tahun 1840-an itu melakukan percobaan, dan dari percobaannya itu ternyata diamati akan ada perpindahan energi begitu ya, yang akhirnya memberikan kesimpulan bahwa panas itu sebagai suatu energi yang dapat mengalir. Jadi panas itu bukan sebagai fluida yang dapat mengalir begitu ya. Dengan demikian teori terkait dengan kalorik tadi yang menyatakan bahwa panas itu seperti cairan itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, dalam percobaannya ini Joule memasukkan semacam cairan ke dalam suatu wadah yang dengan sistem terisolasi begitu. Nah, cairan di sini bisa ditambahkan misalkan air gitu, atau cairan yang lain seperti minyak atau merkuri juga gitu ya. Terus kemudian dikasih beban, dikasih termometer di sini untuk mengukur suhunya, terus kemudian diputar gitu ya dengan beban tertentu. Ternyata di situ terlihat akan ada perubahan temperatur terkait dengan pengurangan ataupun penambahan beban yang ada di sini begitu. Nah, teman-teman bisa lebih jelasnya itu melihat video yang sudah Bu Nisa berikan di sini. Kemudian teman-teman kita bisa mendiskusikannya begitu ya. Ceritakan percobaan Joule itu seperti apa sih? Kemudian fenomena yang ada seperti apa? Kemudian dari situ teman-teman berikan informasi tentang penemuan yang penting begitu ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Joule ini apa begitu.